Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda semuanya dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, kepada Anda yang ada di Zoom, terima kasih sudah hadir juga. Yang pertama, tadi sudah hadir di partisipasi Zoom ini ada Alif Asifa, terima kasih sudah hadir. Ada Indra Kusmawati, terima kasih. Ada Muhammad Nabilul Arsa, terima kasih. Nur Rahman dan Yaki Nugro. Untuk pembelajaran hari ini adalah pembelajaran kita yang ke-15 ya. 15 berarti minggu depan minggu tenang ya, minggu depan minggu tenang. Nanti untuk minggu tenang saya kasihkan kisi-kisinya, saya silakan dipelajari. Terus berikutnya habis itu kita ujian akhir semester ya. Nanti pilihan ganda sama dengan yang kemarin, waktunya juga panjang. Silakan dipelajari kisi-kisinya, di situ sudah ada semuanya, tinggal dipelajari terus disiapkan. Sudah ada contoh jawabannya juga sudah ada, sehingga Anda tinggal belajar saja terus dipelajari dengan baik-baik, insya Allah nilainya akan cukup baik seperti itu. Untuk pertemuan terakhir saya akan bahas mengenai kontrak kuliah ya, kontrak elektronik ya, kontrak elektronik atau kita sebut dengan e-kontrak seperti itu ya. Kita lihat yang namanya kontrak, perjanjian istilahnya seperti itu ya, istilah perjanjian. Nah, perjanjian di sini kita lihat dengan yaitu ada perjanjian bentuknya tertulis ya. Perjanjian dalam bentuk tertulis, hitam di atas putih kan gitu. Terus tindakan para pihak serta perjanjian secara kontrak. Karena perjanjian secara lisan maksud saya seperti itu, perjanjian lisan. Perjanjian secara lisan itu yang ngomong-ngomong, begitu tidak ada perjanjian tertulis. Ya. Kayak kawin kontrak. Nek kawin kontrak enggak tulisan enggak? Oh gak ngerti ya, kawin kontrak tapi kawin sing akeh ning Bandung kono. Itu ya. Nah, itu. Nah, yang namanya tertulis itu berarti kan ada hitam di atas putih ditulis, Anda disebutkan namanya, pihak keberapa, pihak ke-1 atau pihak kedua menangani masalah apa, itu namanya perjanjian. Contohnya perjanjian Anda jual beli atau sewa rumah seperti itu. Anda kontrak rumah seperti itu, ya, kontrak rumah. Anda habis nikah, terus punya cari rumah, terus kontrak di situ. Anda disebut sebagai pihak kedua, sebagai si penyewa rumah. Nah, catatannya berapa tahun seperti itu. Kan ada itu namanya. Itu kalau kita tidak kenal orangnya. Tapi kalau kenal sama orangnya, biasanya kan ada gitu. Aku tak manggone rumahmu ya, ya sudah silakan dipakai aja, rumahku kosong silakan dipakai. Kan tidak ada perjanjiannya, cuma secara lisan. Lah nanti gimana? Ya terserah kue lah, sepenting nanti uangnya diperbaiki untuk rumah saja seperti itu. Nah itu perjanjiannya dalam bentuk apa? Lisan maupun bentuk teks. Jadi kalau dalam bentuk teks itu akan lebih apa? Lebih kuat seperti itu jika timbul suatu permasalahan. Tapi kalau lisan itu kan ingat-ingat itu kan kadang-kadang kita sering lupa seperti itu. Itu yang jadi masalahnya di situ. Nah, kita bahas tentunya kontrak di sini yang secara online. Kontrak secara online yaitu adalah e-kontrak seperti itu. Online kontrak yaitu adalah suatu kontrak yang tercipta melalui komunikasi antara jaringan komputer, baik lewat email, website, ya, EDI dan lain-lain. Ya, kontraknya lewat email di sini ya. Nah, ini kan sekarang memang zamannya seperti itu ya. Kita melalui perjanjian kontrak kerja melalui email atau lewat website, di situ Anda tanda tangani seperti itu. Nah, kita lihat sekarang. Ini penting ya, kontrak seperti ini dipahami seperti itu. E-kontrak atau kontrak elektronik tadi ya, kontrak online tadi ya. Ini belum tak aktifkan. Waduh. Halo, yang dari tadi dengar, tadi lupa saya belum aktifkan mic-nya, masih dalam keadaan mute. Bisa dengar enggak ya yang ada di Zoom? Halo, Anda yang ada di Zoom bisa dengar suara saya? Halo. Ya wis lah ya. Lewat email, lewat website, online service. Kita lihat sekarang. Oh, terima kasih Mas Yaki, bisa ya. Melalui komunikasi antar email. Ya, jadi perjanjian ya, perjanjian elektroniknya lewat email seperti itu. Kan sudah umum, sudah lazim sekarang. Anda membuat seperti itu, membuatnya seperti itu ya. Penawaran dan penerimaan dilakukan melalui email. Jadi ketika Anda melamar pekerjaan lewat email, terus ditawari juga lewat email seperti itu. Anda diterima sebagai karyawan ini dengan perjanjian kontraknya adalah sekian.
yaitu karyawan kontrak seperti itu istilahnya, atau kawan perjanjian yang memerlukan waktu berapa tahun seperti itu. Nah itu ya. Melalui website atau suatu produk barang atau jasa dapat diiklankan. Kalau ini sudah lumrah ya, Anda mengiklankan suatu produk tertentu di website seperti itu, sudah umum. Pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui komputer. Ya ini sudah lumrah saat ini sudah bukan lagi barang suatu yang itu ya. Anda jual beli lewat itu, silakan. Kan sudah ada perjanjian kalau beli seperti itu. Berarti apa perjanjiannya Mas kalau jual beli lewat online? Salah satu yang Anda jalankan apa? Salah satunya apa? Pernah beli toh? Nah, terus apa syaratnya? Ya, membayar ya sejumlah uang yang telah ditentukan lewat sebuah rekening bank kan gitu, atau lewat PayPal kan gitu kan. Nanti barang akan dikirim setelah Anda melakukan apa? Pembayaran. Dan itu kan namanya secara tidak langsung namanya kontrak seperti itu. Beda dengan secara offline. Ini ada barangnya, ada uangnya, selesai seperti itu. Ataukah pembayarannya melalui apa? Kredit seperti itu. Kan sudah ada seperti itu. Melalui online service atau online conduct ya, pelanggan dapat mendownload suatu program software yang ditawarkan. Salah satunya apa Mas? Beli seperti ini, di-download dulu. Apa? Aplikasi-aplikasi yang menawarkan jual beli seperti itu. Banyak sekali kan? Ya, Anda beli seperti itu, terus ditawarkan sini Anda beli dulu, atau download dulu. Kalau Anda mau melakukan itu kan biasanya download dulu kan? Setelah dicari, ketemu, di-download, terus Anda bisa melakukan transaksi jual belinya di situ. Atau yang lain ya, tidak hanya jual beli. EDI, Electronic Data Interchange. Ya, jadi ini EDI, Electronic Data Interchange. EDI adalah pertukaran informasi bisnis yang secara langsung dan rutin antar komputer dalam format komputer tertentu. Ya. Ada trading partner, persetujuan trading partner ya. Ada continuous business relasi. Ya, sifatnya adalah relasi bisnis, ada transaksi ya, penggunaan dan fungsional ini ya penggunaannya. Online offers nama acceptance ya, kita lihat di sini penawaran dapat dilakukan secara lisan, tertulis dan tindakan. Penawaran secara lisan ya ngomong-ngomong seperti itu ya, berarti lewat tertulis ya ditawarkan lewat proposal itu ya maksudnya seperti itu ya, dah. Dan suatu tindakan Anda bisa mendatangi atau melakukan sesuatu ya. Suatu kontrak sah ketika penawar dilakukan dan pihak lain menerima penawaran tersebut. Jadi penawaran ini dikatakan sah. Nah dulu kan enggak Mas, karena perjanjian elektronik itu dianggap tidak terpakai begitu loh. Nah perjanjian itu ya harus di kertas kertas bermaterai ya, atau kertas segel seperti itu. Ada materainya 6.000 ditandatangani antara kedua belah pihak seperti itu. Nah sekarang tawar menawarnya bisa lewat email seperti ini, tanpa adanya kertas bermaterai tadi seperti itu. Lewat email, mostly atau yang lainnya ya, penawaran dan penerimaan dilakukan melalui email. Pembelian software atau program komputer lainnya dilakukan dengan cara mendownloadnya. Anda beli aplikasi apa, main game, yaitu harus Anda download dulu. Kalau nggak di-download nggak bisa seperti itu. Offer dan acceptance komputer ya. Jadi komputer secara otomatis melakukan penawaran, misalnya suatu sistem inventory dapat menghitung jumlah persediaan suatu barang. Jika sudah mulai menipis, maka secara otomatis komputer tersebut akan melakukan pemesanan barang yang dimaksud. Ini sudah umum dilakukan ya, di negara-negara maju sudah ada, istilahnya gampangnya seperti itu loh. Ya, Anda menata seperti itu, kalau Anda beli barang di suatu tempat itu sudah dihubungkan. Kalau nanti jumlah barangnya itu batasnya itu adalah sekian. Paham ya? Contohnya kayak gini. Yang paling gampang itu kayak gini. Saya punya barang kayak kursi ini ya, dijual gitu ya, atau makanan gitu, yang paling umum kan makanan. Kan habis pakai itu ya. Saya punya makanan sebanyak 100. Nanti saya akan pesan kembali jika barang itu kurang dari sama dengan 10. Jadi kalau kurang sama 10 otomatis sudah pesan lagi secara otomatis. Gitu loh. Paham ya? Ini namanya pesan secara otomatis. Kalau di luar itu sudah dilengkapi hal semacam itu, diklampolkan, nanti dipersekan, tinggal pencet ini sudah dikirimkan ke sana, nanti barang sudah dikirim. Oh, barang saya sudah habis, saya harus melakukan pemesanan. Nah, jumlahnya berapa itu sudah ada batas minimalnya. Tidak serta masih barang masih 100 baru dikirim pesan lagi kan enggak. Karena
ada batas minimal untuk pesan itu berapa. Nanti barang itu kalau sudah mencapai angka 10 baru akan terjadi pemesanan seperti itu. Nah, itu. Yang kedua atau D di sini ya, mailbox rule ya. Waktu penerimaan merupakan hal penting dalam menentukan sah suatunya kontrak. Pengadilan dapat menggunakan bukti mailbox ini ya, mailbox ini, aturan mailbox ya, untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu penawaran dan penerimaan dan membentuk suatu kontrak seperti itu. Jadi di dalamnya di situ tentu ada sesuatu ya. Nanti jangan sampai Anda melakukan apa istilahnya, jual beli tidak ada perjanjian langsung barang dikirim itu loh. Sing model sing terbaru penipuan yang model sekarang itu kan seperti itu. Paham ya? Seolah-olah Anda itu pesan barang gitu loh. Dialamatkan ke Anda gitu loh. Nanti Anda langsung dilakukan apa? Melakukan penipuan atau apa, penipuan barang seperti itu. Itu yang model tren sekarang itu seperti ini. Ya. Maka bisa dilihat di situ kalau memang Anda tidak pernah memesan, ya tidak akan ada masalah seperti itu. Statut fraud ya, beberapa kategori kontrak tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kecuali ditandatangan oleh para pihak penjualan barang di atas ini ya 5.000 ya, apa $500 ya, dan kontrak tidak dapat dilakukan dalam waktu 1 tahun. Ini ya, ini ada perjanjian semacam ini, nanti perjanjian itu tidak tidak memiliki kekuatan hukum seperti itu. The writing requirement ya, di sini adalah suatu statuta fraud, suatu kontrak harus dibuat secara tertulis. Definisi tertulis di sini tidak terbatas pada adanya kertas dan tinta saja. Tapi yang dimaksud dengan definisi tertulis itu ya lewat email tadi. Ya, tidak harus lewat kertas ditandatangani kedua belah pihak seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah signatur. Signatur artinya apa? Apa, Mas? Tanda tangan. Jadi tanda tangan digital. Istilahnya seperti tanda tangan digital seperti itu, tanda tangan digital. Ini apa ini? Mas Rio, Alik, tolong mic-nya dimatikan dulu. Oke, makasih. Signatur atau simbol begitu ya, atau tanda dilakukan oleh para pihak dengan maksud sebagai pembuktian bahwa tulisan tersebut adalah asli. Statuta fraud tidak lagi digunakan dalam melakukan jual beli internasional. Nah, ini ya. Jadi ini juga terjadi di Stekom ya. Kemarin itu banyak itu karena kondisinya dalam posisi online, maka minta tanda tangan digital seperti itu. Nah, kita kadang-kadang juga tidak tahu mahasiswa ini sudah diberikan tanda tangan digital, mahasiswa yang lain memanfaatkan kesempatan. Wah, kono tanda tangan digital sudah TMPLK, belum ujian, belum apa lah itu. Kalau pakai sekarang menggunakan lambang atau kode tertentu kan tidak bisa. Kita gunakan QR code. Ya kalau di QR code kan ditonton nanti itu kan lihat betul nggak namanya dia kan gitu. Makanya akan lebih aman itu kalau signatur itu diganti dengan namanya itu QR code tadi. Tahu QR code ya? Cara membuatnya yang kotak-kotak itu loh. Begitu dilihat di situ kan ada tagnya. Nanti begitu dilihat pakai alat pembaca readernya seperti itu. Oh ini namanya ini alatnya ini. Tapi kalau punya orang lain itu nggak bisa kan kelihatan seperti itu. Kalau tanda tangan digital kan siapa yang memiliki bisa ditempelkan di situ. Entah ada atau tidak kan bisa dilihat di situ. Kelemahan kalau pakai tanda tangan digital. Tapi kalau pakai lambang atau kode tertentu seperti QR code tadi ya akan sulit untuk dimanipulasi seperti itu. Prinsipnya di sini ya, prinsip umum suatu kontrak berisi para pihak telah menyetujui persyaratan dalam diskusi dan secara tertulis ya, secara tertulis. Berarti untuk melakukan ini kedua belah pihak itu sudah harus sepakat dulu. Mau kontrak rumah kok belum sepakat harganya piro, terus ditandatangani sudah ditulis, kan tidak mungkin Mas. Ya logikanya kan gitu toh. Anda mau kontrak rumah 1 tahunnya harganya berapa, kalau 2 tahun berapa seperti itu. Mau dikontrak rumahnya selama 2 tahun dengan perjanjian harganya adalah 10 juta. Nah kalau belum ada klausul ini dan dibuatnya apa langsung ditulis 20 juta hanya bayaran gitu, kan tidak bisa seperti itu ya. Maka harus ada dua belah pihak ini persyaratannya sudah dipenuhi terlebih dahulu, sudah sama-sama setuju seperti itu. Syarat-syarat tersebut mengimplementasikan masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kita akan tahu dengan kapan akan dimuluskan dan kapan berakhirnya seperti itu. Kan ada nanti perjanjiannya seperti apa. Nah, ini penting.
Syarat-syarat tersebut berisi mengenai kebiasaan industri ya, kebiasaan industri seperti itu. Kebiasaan industrinya seperti apa seperti itu. Syarat-syarat tersebut berdasarkan hukum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ya, standarnya di sini ya sudah menetapkan ada aturannya seperti itu. Ora sakarepe dhewe. Contohnya di sini adalah kontrak negatif ya, lewat email. Kalau kontrak dengan email itu ya hampir mirip dengan kontrak yang ada pada interpretasi sama dengan kontrak yang tertulis. Ya, itu contohnya adalah seperti itu. Kontrak via website ya atau online service yaitu terdapat persyaratan dan kondisi online yang jelas kepada para pihaknya. Nah, di sini ada perjanjian yang jelas tadi ya. Contohnya tadi salah satunya bahwa Anda mau jual membeli barang tersebut, nanti uang akan dikirim ini dan barang akan sampai setelah 2 atau 3 hari ke depan. Seperti itu kan sudah jelas seperti itu aturannya kayak gitu. Kontrak downloading digital konten, ya, penawaran software dan digital konten lainnya dapat dengan cepat dikirim kepada para pembeli seperti ini. Tadi ya by ID ya, electronic data interchange tadi ya, transaksi set trending partner atau agreement atau fungsional acknowledgement ya, tidak diketahui, fungsi yang tidak diketahuinya seperti itu. Ini perjanjian sebabnya ya, izin pengguna atau izin untuk mendownload software tertentu yang dijual dalam bentuk disket atau CD-ROM-nya. Nah, kalau ini kan kita kadang-kadang begitu ada langsung di-download seperti itu kan. Nah, ini yang apa itu yang apa? Kayak ini loh. Lagu-lagu, tahu lagu-lagu ya? Lagu-lagu itu. Lagu-lagu yang di YouTube itu loh. Sudah ada videonya seperti itu atau lagu saja. Itu dulu tuh bebas, Mas. Mau download seberapa pun bebas itu. Gitu loh. Setelah di-download akhirnya dimasukkan ke CD terus disebarluaskan itu. Akhirnya yang berarti siapa di situ? Nah, ini yang kejadian dulu seperti itu. Sekarang kalau download lagu bisa enggak? Enggak bisa. Kalau Anda enggak ya bayar seperti itu. Tapi kalau Anda downloadnya bisa ya apa tahu caranya pasti bisa seperti itu, masih bisa. Ya kalau di YouTube itu kalau di-download masih bisa ya, masih bisa. Tapi kalau yang umum itu nggak bisa. Sekarang saya nyari lagu itu loh, saya kepengen lagunya pencipta lagu ini, saya ketik saja Iwan Fals begitu ya. Saya download itu udah bisa sekarang. Kalau dulu bebas Mas, download seberapa pun bisa. Nah ini ya kejadian seperti ini. Harus minta izin dulu ya, ada izinnya seperti itu. Jaminan bahwa barang yang dijual akan baik kondisinya sampai barang tersebut ya ke tangan pembeli dan barang tersebut cocok bagi pembeli tersebut. Ini yang seringkali jadi masalah kan ini kan? Apa? Ada tulisan apa? Yang jadi masalah kemarin kan barang berbayar ada tulisan apa Mas? Free sale. Free. Ya, itu kan barang nggak boleh rusak kan gitu. Nah kalau sampai rusak kan jadi masalah kan. Makanya kita akan disuruh memvideokan seperti itu. Jangan-jangan nanti barangnya dirusak, nggak bener, terus minta ganti rugi kan jadi masalah, belum dilihat itu. Maka perijalnya harus ada di situ ya, jangan sampai barang itu dibelah. Karena barang yang dikirim itu kan belum tentu kesalahan dari pihak si ini. Bisa saja kesalahan itu dari pihak si. Nah, ya bisa juga ada barang itu rusak, memang aslinya barang itu rusak dari perjalanan ya, dari biro jasa perjalanannya, yaitu biro paketnya seperti itu ya, ketumpuk-tumpuk yang lain itu bisa jadi seperti itu. Ada garasi atau waransinya ya seperti itu ya. Tadi sudah waransi jaminan. Setiap kontrak mempunyai syarat yang harus memiliki kejelasan agar dapat efektif, misalnya harga barang yang akan dijual, jaminan yang tidak dapat diterima dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu diperhatikan jual belinya seperti ini ya. Selanjutnya, terjadi karena adanya masalah dalam jaringan dan sistem komunikasi, program error atau kelalaian manusia. Ya namanya seperti ini ya sudah toh. Nah ini yang kadang-kadang terjadi seperti ini. Terjadi karena adanya masalah dan jaringan. Seperti contoh saya ngajar, tiba-tiba listriknya mati atau jaringannya putus. Lah mau ngapain lagi? Yang di rumah kan tidak bisa. Mungkin kalau secara langsung masih bisa tatap muka di sini, Anda masih bisa dengar suara saya.
Nah, tapi kalau berada yang ikut lewat Zoom ini, kalau jaringannya rusak atau error, ya tentunya akan timbulkan masalah seperti itu. Kesalahan tersebut dapat diperbaiki tergantung pada seberapa jauh para pihak dalam melakukan transaksi tersebut. Walaupun masalah ini tetap akan menjadi kesalahan pihak tertentu terhadap kontrak yang telah disepakati, dan ada salah satu pihak yang akan rugi apabila kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus ada perjanjian secara lisannya supaya nanti tidak seperti itu. Nah, contohnya seperti tadi, Mas. Barang yang sudah dikirim tadi loh. Ternyata kalau rusak di tengah jalan terus gimana? Siapa yang bertanggung jawab, Mas? Siapa yang bertanggung jawab? Dari pihak kurir, aku ya gak ngerti Mas, barangnya yang jero aku ya ngerti rusak ini gitu. Nah itu kan yang dirugikan siapa? Barangnya seperti itu. Pelanggannya kan. Nah kalau barang itu bisa ditukar kembali pun gak ada masalah. Dia hanya mungkin rugi waktunya saja seperti itu. Nah itu yang jadi permasalahan adalah seperti ini. Kadang-kadang kita tidak tahu seperti itu. Kalau rusak bagaimana seperti itu. Bahkan sampai kemarin ada kasus sampai geger ke seluruh negeri Indonesia ya. Kasusnya ya, satu ojol yang mengirim tadi ya. Kirimkan itu ngamuk-ngamuk, barangnya nggak mau terima seperti itu. Beberapa hampir 1 tahun yang lalu seperti itu. Nah ini ada penipu juga yang perlu diperhatikan. Ada penipu. Mengetahui identitas sebenarnya pihak lain merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan suatu kontrak elektronik untuk membuktikan bahwa pihak investor memberikan identitas yang sesungguhnya dengan ketentuan yang terdapat di dalam draft revisi ya. Ini di awal mulanya itu dulu kasusnya seperti ini ya. Ini ilmunya tidak ada loh Mas. Ilmu nangkes tipu-tipu gak ono Mas. Sudah ketertipu kok ya. Nah ketipu piye? Ya gak iso. Namanya penipu itu ya. Nah kalau ketangkap itu sudah lain lagi. Kalau gak ketangkap, kesal sama penipunya kok. Penipunya pinter. Berarti membeli barangnya seperti itu, alamatnya seperti itu, sudah dikirim duluan atau gimana perjanjiannya, nggak akan jadi masalah seperti itu. Ketemu sama penipu di sini. Ya. Nah kalau dia mengirimkan uang pakai itu, makanya kadangkala itu uangnya itu hilang itu karena untuk itu ya menggunakan itu pakai nama lain terus dikirimkan ke tempat lain itu ya karena gara-gara ini penipuan seperti ini. Suatu kontrak akan tidak sah apabila salah satu pihaknya tidak memenuhi syarat material di mana pihak tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk membuat kontrak. Ya. Orang yang tidak mempunyai kewenangan tidak membuat kontrak itu salah satunya apa? Orang yang tidak punya kewenangan untuk membuat kontrak salah satunya apa? Apa? Perjanjian itu dinyatakan sah kalau ini salah satu itu ya termasuk ini mempunyai kewenangan untuk ini. Nah kalau orang tidak memiliki kewenangan terhadap ini, siapa yang orang tidak memiliki kewenangan? Apa? Yaitu apa Mbak? Usianya masih di bawah 17 tahun sehingga dia tidak mempunyai seperti ini. Jadi suatu kontrak akan tidak sah apabila suatu pihak tidak memenuhi syarat ya material di mana pihak tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk membuat kontrak. Kalau orang tidak membuat kontrak, orang dalam posisi kondisi dalam penjara atau dalam kondisi terdakwa atau dalam hal yang lain melakukan perjanjian yang tidak semestinya seperti itu. Nah itu kan juga nggak bisa. Dalam online kontrak apabila salah satu pihak termasuk ke dalam ini ya person without ini tadi ya, authority tadi atau kontrak tadi tersebut masih sah apabila pihak tersebut memiliki surat kuasa kecuali memberikan apa? Kuasanya seperti itu. Jadi Anda itu dinyatakan saya di penjara umpamanya seperti itu. Tapi mau membuat perjanjian, dan saya mewakilkan. Nah, memandatkan kepada orang lain punya surat kuasa kayak apa? Hukum itu loh. Tanya saja kuasa hukumnya seperti itu. Kan sudah dikuasakan kan. Berarti segala permasalahan sudah diambil alih oleh si kuasa hukumnya, bukan si menjalani lagi. Law apples di sini ya. Pembahasan di atas adalah berdasarkan sistem hukum di Amerika Serikat ya.
apabila terjadi suatu konflik di mana para pihak berbeda domisili, kota atau negara lain, maka hukum mana dan pengabdian mana yang akan berwenang untuk menyelesaikannya. Nah ini ya. Kalau terjadi antar negara, ini sering kali terjadi mas, kejadiannya itu antar negara begitu. Antar negara itu kan nggak sulit, nggak mudah. Membeli barang, tapi barangnya produknya ada di negara lain gitu, di Jerman seperti itu. Saya punya teman ini ketipu juga, ya MM-an mas, barang-barangnya juga kayu kirim ke Jerman seperti itu. Ya akhirnya jadi bangkrut kan, ya karena penipuan. Ngurusin ini kan susah mas. Ternyata penipuan seperti itu kan, jadi ya, terjadi itu. Karena apa? Ini hubungannya yang beli itu bukan di dalam negeri, ya gitu loh. Bukan ketemu sama ini, tapi dengan di luar negeri. Lah hukumnya bagaimana untuk menyelesaikan kasus ini kan gitu. Konflik jika terjadi semacam ini ya. Lokasi di mana kontrak tersebut dibuat, maka lokasi di mana kontrak tersebut dinegosiasikan, lokasi di mana kontrak tersebut dilaksanakan, ya lokasi di mana terletak subjek dari kontrak tersebut, ya, domisili, tempat tinggal, kewarganegaraan, lokasi perusahaan dan bisnis para pihak. Gampangnya kayak gini mas. Gampangnya kayak gini. Anda orangnya masih datangnya dari Jeporo, Jeporo, Posko Kudus, Kepati, ini gitu ya, itu ya di luar kota ya. Terus terjadi kecelakaan di jalan gitu ya, tabrakan begitu. Maka yang mengurus itu bukan dari pihak kepolisian Jeporo, bukan, tapi dilihat di lokasi wilayah itu di batas wilayah mana seperti itu. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan domisili. Umpamanya terjadi di Pedurungan, ya berarti yang mengelola nanti yang berwenang untuk menangani itu kasusnya adalah yaitu polisi Pedurungan seperti itu. Itu berarti karena kasusnya terjadi di Pedurungan, maka diselesaikan oleh polisi Pedurungan, bukan polisi Jeporo dia tempat asalnya itu tidak seperti itu. Nah, itu yang terjadi kasusnya adalah seperti itu. Nah ini tergantung daripada dimanapun ya. Lokasi di mana kontrak tersebut dibuat. Nah, perjanjiannya itu di mana? Di negara Indonesia atau di negara luar seperti itu. Nah, kalau membuatnya di Indonesia berarti menggunakan perjanjian hukum yang dipilih. Apakah menggunakan perjanjian hukum yang ada di Indonesia ataukah menggunakan hukum perjanjian internasional? Seperti itu. Karena ini dua negara yang berbeda seperti itu ya. Lokasi di mana kontrak tersebut dinegosiasikan, ya sama dengan di atas ya. Lokasi di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Pelaksanaannya di mana? Kontraknya membuatnya di sini, tapi kok di negara di luar daerah kan juga bisa terjadi yang semacam itu. Nah, ini bisa terjadi seperti itu ya. Lokasi di mana terletak subjek dari kontrak tersebut. Gampangannya kayak gini mas. Sebuah perusahaan perjanjian itu sudah dikontrak, sudah ditulis bahwa gajinya akan menyesuaikan dengan yaitu UMR seperti itu ya. Tapi UMR itu kan tidak disebutkan, tapi perusahaannya ternyata di Demak, perusahaannya di Semarang, itu kan beda UMR-nya. Maka juga nanti penyelesaiannya juga beda, bayarnya juga akan berbeda. Karena kasus itu harus dilihat dengan cara detail seperti ini. Nah, wong Jawa ini jarang-jarang masih banyak tapanuli seperti ini ya, yang sing apa itu urusan seperti ini. Bakat-bakat seperti ini. Karena kalau perjanjian itu ditempatkan pada suatu sisi itu nanti akan berbeda mas kasusnya ya. Kasusnya akan berbeda seperti itu. Cara penentuan kontrak atau sahnya suatu kontrak elektronik ya. Jadi sah tidaknya perjanjian lewat elektronik itu apabila nilai bobot atau dokumen elektronik tersebut ya, ada nilai atau bobotnya, validitas tanda tangan atau elektronik atau tanda tangan digital tadi ya, signatur tadi ya. Tadi tempat dan waktu terjadinya penawaran, ketentuan atau term dan persyaratan kondisional kontrak tersebut ya. Jadi kontrak tersebut juga harus memiliki perjanjian atau jangkanya seperti itu, terminnya seperti itu ya, jangka waktu. An electronic kontrak. Jadi di sini adalah sebuah kontrak format by transmitting electronic message between computer. Artinya apa? Keseluruhan kontrak yang dibentuk melalui pertukaran pesan-pesan elektronik antar komputer. Nah ini ya. Jadi elektronik ya, elektronik kontrak tadi ya. Seperti itu. Menurut Edmond, hubungan hukum ada secara elektronik memadukan jaringan dari komputer berbagai informasi ya, berbagai sistem dengan telekomunikasi dengan penggunaan komputer global internet. Nah, ini karena terjadinya seperti itu.
signatur. Jika undang-undang mewajibkan tanda tangan seseorang, persyaratan tersebut dipenuhi sehubungan dengan pesan data. Jika suatu metode digunakan untuk mengidentifikasikan orang tersebut dan untuk menunjukkan persetujuan orang tersebut atas informasi terkandung dalam pesan data tadi ya. Contohnya tadi ya, tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini digunakan ya. Kalau sudah mendapatkan tanda tangan digital, apa yang terjadi? Kita tidak tahu siapa yang menggunakan itu loh. Nah itu ya. Nanti kalau ada seperti itu. Kalau yang perjanjiannya jelas, tanda tangan ini digunakan oleh ini, cetrok gitu gak apa-apa. Tapi kalau nggak jelas itu jadi masalah. Metode tersebut dapat diandalkan sebagaimana yang sesuai untuk tujuan pesan data dibuat atau dikomunikasikan mengingat semua keadaan termasuk perjanjian yang relevan seperti itu. Kita lihat e-kontraknya. Jadi ada kontrak itu adalah fasilitas komputerisasi atau otomatisasi kontrak. Terjadinya e-kontrak itu karena fasilitasasi itu ya dari komputer tadi ya. Proses bisnis lintas organisasi melalui internet ya. Kalau tanda tangannya itu harus datang langsung kan repot seperti itu, maka perjanjian bisa dilaksanakan lewat email tadi, tidak perlu harus datang ke tempat yang bersangkutan seperti itu tadi. Sistem elektronik layanan untuk segera membuat kontrak elektronik dengan langkah-langkah penegakan akan segera menjadi faktor penentu keberhasilannya. Kalau tidak segera ditandatangani akan menjadi masalah seperti itu. Terutama berlaku untuk interaksi bisnis standar seperti pembelian dan penjualan barang. Kalau jual beli barang tidak segera dilaksanakan kan akan rugi kedua belah pihaknya seperti itu. Contoh kontraknya, template kontraknya dikurangi upaya dalam pengembangan dan dukungan seluruh siklus hidup kontrak ya, seperti negosiasi, pemblokan dan penegakan. Contoh di sini ya, pembeli harus mengirim letter of credit (LC) ya di sini ya. Pembelian harus mengirimkan LC (letter of credit) untuk barang kepada pemasok dalam mata uang titik-titik ya, dalam jumlah titik-titik hari tanggal tagihan tadi. Pemasok harus setelah menerima letter of credit mengirimkan barang kepada si pembeli dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati dan memberikan rincian pengiriman kepada pembeli. Ini contohnya adalah seperti ini. Ini perjanjiannya atau kontraknya adalah seperti ini. Pengakuan atau pemantauan dan pengenangan pelanggaran kontrak. Jika terjadi seperti ini, bagaimana terjadi pelanggaran? Kita lihat ini, penegakan dan pemberlakuan ditangani secara berbeda atau pemberlakuan berkaitan dengan kegiatan reguler ya. Kepatuhan kontrak harus dijaga di bawah pengawasan kontrak, pemantauan variabel kondisi proses bisnis ya. Tantangan seperti itu ya, ada tantangannya di situ. Jadi semua orang harap istilahnya apa? Harap menghormati kontraknya masing-masing begitu ya, tidak boleh melanggar kontraknya seperti itu. Tantangan terus-menerus meriksa validitas semua variabel ini menimbulkan biaya overhead yang luar biasa. Diperluas atau melintasi batas-batas organisasi, dapat mencakup informasi rahasia misalnya rekening bank dan seterusnya. Yang jadi masalah itu ini Mas, adanya tantangan ketika mengirimkan barang itu biayanya sudah ditetapkan 100.000 tetapi membengkak itu loh. Nah, itu yang jadi masalahnya, terjadi overhead di sini loh, overhead yang luar biasa. Nah itu terus bagaimana? Kan gitu. Ya kita prediksi mau dari Semarang ke Purwodadi biayanya sekian. Tapi begitu terjadi macet di jalan atau ada terjadi hal lain, terjadi biaya overheadnya lebih tinggi seperti itu kan jadi masalah seperti itu ya. Oke sampai sini mungkin ada yang tanyakan dulu, silahkan kalau ada yang tanyakan. Monggo kalau ada tanyakan silakan. Belum. Ini kalau seperti ini kebanyakan belum ya, tapi kalau yang model sudah kerja itu paham ya. Nanti Anda akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan semacam ini. Karena tidak mungkin Anda melakukan perjanjian atau persyaratan-persyaratan yang dilakukan secara tertulis, secara langsung seperti itu. Bisa juga lewat e-kontrak ini ya. Syarat-syarat pembentukan kontrak di Indonesia yaitu 1320 KUHA ya. Kitab Undang-Undang Hukum ini ya, perdata ya, KUHD. KUHP ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas konselisme ya, sepakat
Jadi kalau kedua belah pihak itu sudah sepakat, sudah dinyatakan sah seperti itu. Ada kesepakatan. Cakap untuk membuat suatu perikatan tadi, usia di atas 17 tahun tadi ya, kalau sudah waktunya tadi ya. Kalau membuat perjanjian kok masih di bawah itu ya nggak boleh ya. Perjanjian seperti itu. Sudah dianggap akil balik atau dewasa seperti itu. Sudah bisa menentukan seperti itu. Akil balik. Karena suatu hal tertentu ya, satu hal tertentu dinyatakan itu, suatu sebab yang halal ya. Kontrak semacam ini disebabkan oleh sesuatu yang halal. Kalau yang haram nggak boleh kan seperti itu. Jadi diperbolehkan seperti itu. Karena sesuatu yang sifatnya adalah halal seperti itu. Tidak merugikan seperti itu. Syarat sahnya kontrak ada mutual ya, asesmennya, ada konsiderasi menguntungkan untuk bagi kedua belah pihak. Kapasitasnya ada legalitas itu kepercayaan ya. Ada form tertulis dan tanda tangani ya, sudah ada perjanjiannya yang ditandatangani. Kecuali di sini adalah minor, anak di bawah umur tadi ya, nggak boleh ya, minor, anak di bawah umur. Intoxicated ya, person ya, mentality incompetent. Wong nek mentale nggak beres disuruh tak kontrak ya nggak boleh toh. Wong edan kok disuruh tanda tangan kan gitu. Nah, itu nggak boleh kan. Pencegah pelanggaran minor dalam kontrak. Ya harus ada alamat jelas untuk pegawainya seperti itu ya. Ada employee atau karyawan, address, ada alamatnya, kartu kreditnya, statement bahwa klien sudah dewasa. Nah itu ya. Kalau belum dewasa, nah itu. Ada dua macam kontrak dalam online. Ada kontrak yang pertama yaitu mengenai string wrap lisensi. Prosedur menempatkan ya, produsen ini menempatkan ketentuan dengan syarat-syarat jual beli termasuk ketentuan tentang lisensi. Ada di dalam kontrak kemasan sehingga kontrak terjadi ketika pembeli membuka dan menginstal software tersebut. Nah, ini Indonesia sing akeh apa Mas? Bajakan, Windowsnya bukan aslinya seperti itu. Kalau Windowsnya aslinya itu dipakai untuk internet itu kan kelihatan Mas. Kalau dipakai itu ini bajakan atau tidak itu kan kelihatan. Jadi kalau software kita itu bajakan itu pakai internet itu kan kelihatan seperti itu. Oh ini komputernya legal seperti itu atau laptopnya legal tuh karena kan belinya tidak lisensi, berlisensi. Adanya kesepakatan tadi ya, asas kasus prosidi tadi ya, melawan ini kasusnya dulu. Ini yang strict and broad kontrak telah melanggar syarat mengikatnya suatu kontrak ya. Kalau dilanggar ya di situ. Overtone, strict and broad kontrak ini ya, karena mengandung unsur konsiderasi atau benefit bagi kedua belah pihak yaitu menurunkan cost atau softwarenya di sini. Kontrak dihasilkan hanya ketika suatu janji dibuat sebagai imbalan atas sesuatu sebagai imbalan. Nah, ini nggak boleh ya. Kontrak. Nanti kalau saya berhasil itu namanya hasil imbalan seperti itu. Nanti kalau kamu berhasil mengurangi ini, tak kasihkan ini itu loh. Kontraknya seperti itu. Itu sing umum apa Mas? Apa Mas? Sing ini contoh ini gampang sederhana nih Pak. Ngedolke tanah iki lho. Maklar nek terus jawane iki ya. Mengko nek kowe iso ngedolke tanahku, aku njalukku semene sak M, nek kowe iso ngejualkan lebih dari sekian, nanti tak kasih bonus 2% itu loh. Paham ya? Nah, itu kan perjanjian bentuknya seperti itu, gampangnya seperti itu. Kan ini umum seperti ini. Nah, tapi kalau tidak ada perjanjian sebelumnya, jadi masalah. Oh, barangmu kayak apa? Tuku kayak begitu. Ada teman saya mau beli itu loh, tanah itu dijual seperti itu. Begitu laku deal, karena saya tidak ada perjanjian dengan orang tersebut, mau nagih itu kan nggak bisa. Loh kan nggak ada perjanjiannya. Nah, barang itu tak minta harus nyarikan, minta tolong. Nah, itu minta tolongnya itu seperti apa? Itu kan nggak jelas seperti itu. Nah, sudah ada perjanjian sebelumnya, tolong aku carikan ini ya, supaya untuk membeli tanah ini untuk berhasil, kalau nanti tanah itu dijual berhasil, nanti kamu tak kasih uang sebanyak apa 20 juta sebagai imbalannya seperti itu loh. Ini ya.
tadi ada konsumen harus diberi kesempatan terlebih dahulu untuk melihat syarat-syarat kontrak sebelum membayar, dan bila dia tidak setuju maka dia dapat mengembalikan barang tersebut. Nah ini rada susah nih ini. Anda mau jual beli barang, iki loh barang-barang ini perjanjiannya seperti ini. Begitu dilihat gak cocok ya sudah. Tapi kadang-kadang kan nah kayak gini itu kan jadi masalah atau jadi dilema ya. Akibatnya seolah-olah kita pesen seperti itu. Anda kalau tidak mau masuk ke sini ya tidak usah bergabung di sini, keluar. Ya nggak akan dituntut seperti itu. Kontrak harus dalam bentuk tertulis seperti kontrak jual beli tanah. Itu harus tertulis. Apakah kontrak jual beli tanah itu dalam bentuk lisan tidak ada? Ada. Neng kampung dia akeh. Ya kan? Jual beli tanah di kampung secara lisan itu masih banyak. Nah, tapi kan nggak tahu ini berapa luasnya. Nah, kalau luasnya nggak tahu, pokoknya kita kan kono raditung luasnya itu. Nanti perjanjian kan jadi masalah seperti itu. Nah, itu ya. Ada kontrak jangka pendek itu berapa bulan seperti itu ya, ada berapa tahun untuk menengah, ada berapa kemudian seperti itu. Ada kredit ya. Jual beli secara kredit seperti itu perjanjiannya. Anda membeli barang ini secara kredit, berarti per bulannya sekian dalam jangka waktu sekian tahun, itu disebut dengan kreditnya seperti itu. Perkawinan. Perkawinan juga harus dalam bentuk apa? Tertulis. Nah, bentuk lisan jenenge apa, Mas? Nikah siri mau loh. Nah itu ya. Nikah siri kan. Siri kan kalau nggak ada kontrak kan udah lisan, secara agama sah, tapi secara perundangan kan tidak sah seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nanti kalau nuntut kan jadi masalah seperti itu. Rencana undang-undang untuk ITE ya, informasi dan transaksi elektronik ini pembuat dalam pelaksanaan wasiat ya, surat wasiat. Ya, pembuatan dalam pelaksanaan surat wasiat, pembuatan dalam pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan putus perkawinannya. Surat-surat berharga yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan. Nah, perkawinan ditulis dalam bentuk seperti ini akan jadi masalah, Mas. Nanti kawinnya lewat video call. Kowe gelem nikah kene perjanjiannya ndi gitu. Jadi masalah kan harus ada tertulisnya seperti itu ya. Dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris dan pejabat yang berwenang. Jadi ada yang mengesahkan seperti itu. Tidak ada seperti perkawinan, ada lembaga perkawinan KUA-nya seperti itu. Kalau tidak ada yang mengesahkan itu, sah atau tidaknya kan jadi masalah seperti itu. India ya ini kalau ini ya, pengecualian untuk kontrak elektronik ya, Undang-Undang Teknologi Informasi 2000 tidak termasuk transaksi yang terkait dengan ini, instrumen yang dapat dinegosiasikan surat kuasa sebuah kepercayaan. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau ada yang bertanyakan silakan. Terakhir ini, nah ini hukum informasi ya. Jadi informasi elektronik atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki hukum yang sah juga ya. Informasi elektronik atau hasil cetak dari informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Seperti itu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk